Bapak Ibu, Kepala Sekolah, khususnya adalah Ketua PKBM atau SKB Pendidikan Kesetaraan. Ini ada informasi yang baru dirilis bulan April 2 hari lalu ya, sekitar tanggal 12. Itu tentang webinar pemaparan bantuan operasional pendidikan untuk pendidikan kesetaraan tahun 2022 ya. Kita akan lihat di halaman yang ke 7 ya, karena itu adalah bagian yang penting di halaman 7. Kita langsung saja. Nah, kriteria juknis untuk Bob ini adalah PKBM harus punya NPSN ya. Barangkali ini untuk kedepannya di tahun anggaran 2023 segera urus NPSN. Lalu harus rajin-rajin untuk sinkron dapodik karena akan diambil di cut off per 31 Agustus. Update izin operasional harus aktif. Rekening sesuai persesjen, ini rekening yang nama depannya ada NPSN-nya ya, dibuka oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah ya. Arahan dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Minimum 10 peserta didik valid. Ini bisa dibuka di laman Bob Kemdikbud ya, dan bukan satuan pendidikan kerjasama. Nah, ini adalah syaratnya. Namun ada syarat khusus juga yang akan berlaku untuk siswa pada umumnya. Nah, di sini untuk siswa itu ada syaratnya, yaitu usia 7 sampai 21 tahun. Jadi ini usia reguler sekolah ya. Jadi kalau dulu ada murid di PKBM atau SKB yang usianya banyak lebih dari 21 tahun dapat POP. Jadi tahun 2022 ini mulai penyisiran hanya usia 7 sampai 21 tahun, lalu memiliki NISN ya, dan sudah diinput sinkron per 31 Agustus. Ini adalah sinkronisasi yang dilakukan oleh mereka di cut off dapodik ya. Lalu selanjutnya informasi di tahun 2022 ini sudah mulai dikutip nih, yang bisa saya bagikan. Ini adalah menuju ke Arkas dan Markas untuk BOP ya. Jadi PAUD lalu pendidikan kesetaraan PKBM menggunakan aplikasi Bob Salur di tahun 2022 untuk perencanaan dan pengelolaan. Nah, di sini aplikasinya ada di https://bop.kemdikbud.go.id/. Nah, di situ silakan masuk menggunakan akun atau akses SSO ya, single sign on. Nanti akan muncul jumlah pagu, jumlah salur, data peserta didik yang valid dan sebagainya. Dan berikutnya juga memasukkan anggaran, akan ada di sana ya, anggaran BOP serta anggaran perencanaan dan realisasinya. Jadi ini informasi bagi yang sudah mendapatkan BOP, simak di laman bop.kemdikbud. Bagi yang belum, untuk tahun ini siapkan NPSN, update izin operasional jika itu sudah berakhir, lalu input data peserta didik ke dapodik dan lakukan sinkronisasi setidaknya setelah penerimaan peserta didik baru di bulan Juli, terus diinput dan disinkron sehingga tanggal 31 Agustus dapat di cut off untuk penerimaan BOP tahun ajaran yang berjalan. Demikian informasinya. Terima kasih.